Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pelajaran fisika kelas 12 dengan materi medan magnetik, dan submateri yang akan kita bahas adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz banyak jasanya di dalam dunia teknologi, yaitu sebagai contoh kipas angin yang bisa kita nikmati dalam setiap harinya, seperti yang ada di video di depan. Gaya magnetik atau gaya Lorentz merupakan gaya yang bekerja pada sebuah pengantar berarus listrik dalam medan magnetik. Marilah kita bahas yang pertama, yaitu tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat lurus berarus listrik yang berada dalam medan magnetik. Kawat lurus panjang berarus listrik berada dalam medan magnetik akan timbul gaya magnetik atau gaya Lorentz yang arahnya selalu tegak lurus terhadap arah arus dan juga selalu tegak lurus terhadap arah medan magnetik. Ini ada gambar pengantar panjangnya L dialiri arus listrik I berada pada daerah medan magnetik homogen B, dan antara arah arus dan arah medan magnetiknya tadi ada membentuk sudut apit sebesar theta. Maka akan terjadilah gaya magnetik atau gaya Lorentz yang besarnya selalu berbanding lurus dengan besarnya arus listrik, berbanding lurus dengan panjang kawat pengantar listrik, berbanding lurus dengan medan magnetik, dan berbanding lurus pula dengan sudut apit theta yang dibentuk oleh B dan I, kuat medan magnet terhadap arah arus listriknya. Secara matematis, besarnya gaya Lorentz dapat dituliskan dalam persamaan F sama dengan BIL sin theta. F gaya magnetik Newton, kemudian B kuat medan magnetik Tesla atau Weber per meter pangkat 2, I kuat arus listrik ampere, theta adalah sudut apit B terhadap I, dan L panjang pengantarnya satuannya meter. Untuk arah gaya Lorentz atau gaya magnetik yang ditimbulkannya adalah bisa kita gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah gaya magnetik dengan ketentuan sebagai berikut. Ibu jari sebagai arah arus I, keempat jari adalah sebagai arah medan magnetik, dan telapak tangan adalah sebagai arah gaya magnetik. Nah, ini ada telapak tangan kita. Coba kalian untuk membuka telapak tangannya, tangan kanan. Ingat, itu ibu jari sebagai arah arusnya, penunjuk sebagai arah arus, jari yang keempat sebagai arah medan, dan telapak tangan adalah sebagai arah gaya magnet yang ditimbulkannya. Di mana gaya Lorentz atau gaya magnet ini selalu tegak lurus dengan B dan juga selalu tegak lurus terhadap I. Pada gambar di tayangan ini ada medan magnetik yang dilambangkan dengan silang atau cross, itu adalah menunjukkan arah medan magnetik masuk bidang baja. Jika ada pengantar panjangnya L berarus listrik I berada pada daerah medan magnetik B, maka kawat pengantar tersebut akan mengalami gaya Lorentz atau gaya magnetik yang arahnya ke kiri berdasarkan kaidah tangan kanan. Contoh yang kedua, medan magnetik yang arahnya keluar bidang baja, pengantar berada di dalamnya, berarus listrik I panjangnya L, maka pengantar tersebut akan mengalami gaya magnet yang arahnya ke kanan. Kalian coba untuk menerapkan kaidah tangan tersebut pada gambar ini. Baik, untuk konsep tadi dapat kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, kawat pengantar panjangnya 20 cm dialiri arus listrik 2 ampere berada dalam daerah medan magnetik homogen 4 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Tentukan besarnya gaya Lorentz jika
A. Arus listrik terhadap kuat medan magnetiknya saling tegak lurus, dan B. Jika saling membentuk sudut 30 derajat. Diketahui L 20 cm, 2 kali 10 pangkat min 1 meter, I 2 ampere, B 4 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Ditanyakan A. F untuk tetanya 90 derajat, F untuk tetanya 30 derajat. Untuk F yang tetanya 90 derajat, maka berdasarkan perumusan yang ada dan kita masukkan angkanya, di mana sin theta atau sin 90 derajat itu nilainya sama dengan 1, sehingga hasil untuk yang A ini F sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian yang B, dari rumusnya ada F sama dengan BI L sin theta, kita masukkan angkanya, datanya. Untuk sin 30 derajat itu nilainya adalah sama dengan setengah, maka besarnya gaya Lorentz atau gaya magnet yang dihasilkan adalah 8 kali 10 pangkat min 5 Newton. Padahal kita bahas berikutnya adalah tentang gaya Lorentz atau gaya magnetik yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnetik homogen B. Sebagai contoh di sini gambar ada medan magnetik yang arahnya masuk bidang baja, kemudian terdapat muatan listrik positif bergerak dengan kecepatan V ke kanan, maka muatan positif tadi akan mengalami gaya Lorentz berdasarkan kaidah tangan kanan adalah ke arah atas besar F. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah muatan listrik negatif berada pada daerah medan magnetik homogen yang arahnya masuk bidang baja bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V. Untuk menentukan arah gaya magnetiknya atau gaya Lorentz-nya tetap menggunakan kaidah tangan kanan, cuma nantinya dibalik. Jadi karena negatif berarti hasilnya juga harus negatif. F-nya nanti dituliskan negatif, kalau positif ke atas berarti negatif ke bawah. Untuk berapa besarnya gaya Lorentz yang dihasilkan atau ditimbulkan, tolong diingat bahwa I kuat arus listrik adalah banyaknya muatan persatuan waktu, di mana I kuat arus listrik ampere, Q muatan listrik kolom, T lamanya waktu sekon. L, maka L sama dengan S, dan S rumusnya jarak itu adalah V kali T. Dari rumus F sama dengan BI L sin theta, maka akan berubah menjadi, karena I dan L-nya sudah berubah menjadi F sama dengan B kali Q per T V kali T sin theta. Besarnya gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak dalam medan magnetik homogen adalah menjadi F sama dengan B Q V sin theta. Jadi T dengan T tadi habis, nilainya adalah 1, maka gaya Lorentz atau gaya magnetik yang ditimbulkan oleh muatan listrik bergerak dalam medan magnetik homogen B adalah F sama dengan B Q V sin theta. Muatan listrik bergerak dalam medan magnetik homogen akan mengalami gaya Lorentz juga akan bergerak melingkar. Jadi selain bergerak lurus, dia juga akan bergerak melingkar. Bergerak lurusnya karena punya kecepatan tadi. Misalnya ada muatan negatif V, negatif bergerak dengan kecepatan V ke kanan, maka akan mengalami gaya Lorentz yang arahnya ke bawah. Karena ada gaya, ada gerak dengan kecepatan tetap V, maka muatan listrik tersebut akan bergerak secara melingkar. Jadi bergerak lurus dan bergerak melingkar, sehingga geraknya nanti untuk muatan listrik itu adalah bergerak melingkar-lingkar sambil maju sambil melingkar, dengan arah kecepatannya mengalami perubahan-perubahan, dan besarnya gaya Lorentz yang dihasilkan adalah tetap sebesar F. Karena gerak melingkar, maka besarnya gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal.
sehingga didapat dituliskan gaya Lorentz tadi adalah BV untuk muatan yang bergerak dalam medan magnetik, gaya sentripetalnya adalah mv kuadrat per r. Maka didapatkanlah berapa besarnya jari-jari lintasan melingkar dari muatan yang bergerak pada darah medan magnetik tadi, yaitu R sama dengan mv per bv. R jari-jari lintasan melingkar muatan listrik, M massa muatan listrik, masanya adalah 9 kali 10 pangkat min 31 kg, V adalah kecepatan gerak muatan listrik dalam satuan meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1, B kuat medan magnetik Tesla, dan Q muatan listrik C. Sebagai contoh, suatu muatan besarnya massa adalah 9,2 kali 10 pangkat min 28 kg bergerak memotong secara tegak lurus medan magnetik homogen 2 Tesla jika muatan sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 9 kolom dan jari-jari lintasannya, jari-jari lingkaran yang dihasilkan adalah 2 cm, maka tentukan kecepatan muatan tersebut, kecepatan gerak dari muatan tersebut. M sama dengan 9,2 kali 10 pangkat min 28 kg, G sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 9 kolom, B sama dengan 2 Tesla, R sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakan berapa kecepatannya V, jawab. R sama dengan mv per bg, V berarti sama dengan rbg per m. 2 kali 10 pangkat min 2 kali 2 kali 3,2 kali 10 pangkat min 9 dibagi 9,2 kali 10 pangkat min 28, hasilnya adalah 1,39 kali 10 pangkat min 17 meter per sekon. Yang ketiga adalah gaya magnetik pada dua pengantar yang saling sejajar. Jika dua pengantar lurus panjang yang terpisah berdasarkan eksperimen, Ampere menyatakan bahwa masing-masing arus pada kawat pengantar menghasilkan medan magnetik sehingga masing-masing memberikan gaya pada yang lain yang menyebabkan dua pengantar itu saling tarik-menarik. Nah, ini adalah kawat pengantarnya, dialiri arus listrik yang arahnya sama, I1 dan I2. Panjangnya untuk kawat pertama A, kawat kedua adalah B, berjarak D, kemudian mengalami pada kawat A menghasilkan medan magnetik yang arahnya seperti pada B1 dan akibatnya kawat B akan mengalami gaya magnet atau gaya Lorentz yang arahnya ke arah pengantar A. Jadi A menarik B, B menarik A, saling tarik-menarik untuk yang arah arusnya sama. Jika arah arusnya berlawanan atau tidak searah, maka A dan B akan saling tolak-menolak. Apabila arus listrik I1 menghasilkan medan magnetik B1, maka besar medan magnetiknya adalah B1 sama dengan μ0 kali I1 per 2 πd. Maka F sama dengan BI2 kali L, sehingga F per L gaya persatuan panjangnya adalah I2 kali B1. Nah, B1 sama dengan μ0 kali I1 per 2 πd, maka F per L nya adalah sama dengan μ0 kali I1 I2 per 2 πd. Contoh soal, dua kawat lurus saling sejajar berjarak 1 meter sama lain, masing-masing panjangnya 2 meter. Kedua kawat dialiri arus listrik yang sama besar dan arahnya berlawanan. Jika gaya yang ditimbulkan pada kawat persatuan panjangnya 1,5 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter, tentukanlah kuat arus yang mengalir pada kedua kawat tersebut. Diketahui L 2 meter, D 1 meter, F sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter, I1 sama dengan I2 sama dengan I. Ditanyakan besarnya I. Jawab, F per L sama dengan μ0 I1 I2 per 2 πd. F berarti sama dengan μ0 I1 I2 per 2 πd kali L. Maka F sama dengan μ0 kali I1 kali I2 per 2 πd kali L.
1,5 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I pangkat 2 dibagi 2pi kali 1 kali 2. Jadi 1,5 sama dengan 4 kali I pangkat 2. Maka I pangkat 2 sama dengan 1,5 dibagi 4 dan sehingga I sama dengan akar 0,375 dan hasilnya I sama dengan 0,61 ampere. Demikian pembahasan fisika kali ini. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maju bersama, hebat berjaya menuju era Indonesia maju. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.